Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah capaian ekonomi belakangan ini tercatat positif, terutama di sektor investasi dan pasar modal. Namun di sisi lain juga masih ada tantangan yang mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari daya beli masyarakat hingga kepastian regulasi bagi investor. Dan untuk menggali lebih dalam penilaian capaian 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo, sudah hadir bersama kami di studio Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Selamat pagi menjelang siang, Mas Joshua. Menjelang siang, Mbak Megi. Selalu kita ketemunya di layar. Hari ini akhirnya bisa hadir ke studio kami di CNN Indonesia Business. Ya, Mas Joshua, langsung saja penilaian Anda terkait dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo. Silakan. Ya, saya pikir memang secara keseluruhan tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi belanja pemerintah ini kan sangat cukup banyak ya, akseleratif dengan program-program prioritas pemerintah ya, ada MBG, lalu juga pembangunan 3 juta rumah, lalu juga berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Namun di sisi lainnya pemerintah pun juga menghadapi permasalahan yang juga tidak mudah, yakni di mana terkait dengan penerimaan pun juga menjadi suatu tantangan di tengah kondisi global yang melambat dan juga ekonomi domestik tadi disampaikan bahwa daya beli kelas menengah cenderung mengalami pelemahan. Sehingga permasalahan yang akan tetap dihadapi ke depannya adalah bagaimana mengakomodir tadi ya belanja yang cukup besar, namun di sisi lainnya kemampuan penerimaan kita yang masih terbatas. Sehingga oleh sebab itu akan ada ekses ataupun implikasinya adalah beberapa belanja akan dipangkas ataupun terpangkas seperti yang dilakukan oleh pemerintah di awal tahun ini. Ya, adanya relokasi anggaran untuk belanja modal ataupun belanja infrastruktur yang sebenarnya loncatan ataupun dampaknya kepada perekonomian pun juga cukup signifikan. Sementara di sisi lainnya di saat bersamaan pun juga kita melihat bahwa program prioritas pemerintah pun juga belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Seperti misalkan Kepala BGN pun juga belum bisa menyerap sepenuhnya ya anggaran 71 triliun di tahun ini. Sehingga tentunya menjadi pertanyaan besar nanti di tahun depan, apakah anggaran 335 triliun itu bisa terserap sepenuhnya juga ya. Jadi tentunya kalau kita melihat dari sisi program ya, tentunya kami melihat bahwa ini inisiatifnya positif ya, bagus untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun dari sisi perspektif keuangan negaranya yang mungkin harus kita lihat bagaimana kemampuan penerimaan kita yang masih terbatas sehingga kita belum bisa mengakomodir semua tersebut ya ke program prioritas tersebut, sehingga kami bisa sampaikan mungkin skornya dari 10 secara keseluruhan mungkin masih di range 6 sampai dengan 7. Baik Mas Joshua, tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa program prioritas seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan tentunya MBG yang juga menjadi sorotan publik. Tadi Anda juga menyebut ekonomi kerakyatan. Apakah Anda bisa menjabarkan terkait dengan ekonomi kerakyatan ini? Ya, kalau kita bicara memang dari sisi bagaimana pemberdayaan manusia ya, ini kan kita melihat bagaimana tadi upaya-upaya dari pemerintah ya, terkait dengan sekolah rakyat, lalu juga peningkatan kapasitas kualitas SDM kita ke depannya melalui program MBG, dan juga terkait juga dengan Koperasi Merah Putih ya, untuk juga peningkatan tadi kapasitas dari UMKM itu sendiri. Memang ujungnya diharapkan dengan adanya program prioritas tersebut ini, diharapkan ini akan bisa meningkatkan tentunya kualitas dari manusianya ya, dari SDM-nya, dan juga tentunya ke depannya adalah bagaimana tadi kita melihat pemerintah pun juga ini juga tercermin ya, misalkan dalam program 8 prioritas pemerintah yang dirancang dalam APBN 2026 pun juga cukup banyak terkait dengan pangan, energi, gizi, pendidikan, kesehatan, koperasi, UMKM, pertahanan, juga percepatan investasi. Yang ini kalau dijalankan secara disiplin ya, dan juga ini saya pikir akan bisa mempertebal orientasi kerakyatan tadi gitu ya. Karena tadi kalau kita melihat targetnya kepada gizi anak, kualitas sekolah, layanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat di desa, saya harapkan kita berharap semua bahwa rencananya by plan itu bagus semua ya. Tapi tentunya kalau kita lihat kembali lagi dari sisi realisasi dan juga penerapan di lapangannya belum sepenuhnya optimal ya, kembali lagi karena tadi ini programnya masih mercusuar ya, artinya masih di stage awal gitu ya. Jadi tentunya masih dalam tahap penyesuaian dari berbagai pihak gitu ya tentunya, tapi
kalau tadi semuanya dilakukan ataupun dijalankan dengan baik, ya, dievaluasi juga dari waktu ke waktu, semestinya kalau kita melihat dari program prioritasnya pemerintah ini cenderung tadi untuk mendorong tadi dari sisi untuk meningkatkan juga ekonomi kerakyatan ya, karena kita melihat bahwa ini concern dan ini mazhab ataupun prinsip Sumitronomics yang juga yang digaungkan juga ya oleh pemerintah Presiden Prabowo Gibran ya, artinya dan ini sangat melekat tadi dengan ekonomi kerakyatan. Baik, Mas Joshua. Tentunya dalam 1 tahun ini Menteri Keuangan kita juga bergeser ya kebijakannya dari tadinya Ibu Sri Mulyani yang sangat konservatif dan sekarang kita mempunyai Pak Menteri yang sangat mempunyai gagasan dan juga terobosan yang tertentu. Bagaimana Anda menilai Menteri Keuangan baru? Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan, kembali lagi ya, siapapun Menteri Keuangan di Republik ini, beliau akan mendapatkan ataupun menghadapi permasalahan yang sama, yaitu ruang fiskal kita yang terbatas. Nah, oleh sebab itu tentunya mengingat Menteri Keuangan saat ini melapor langsung kepada Presiden, nah oleh sebab itu tentunya Menteri Keuangan berperan besar ya untuk tadi bagaimana berdiskusi ataupun berkomunikasi dengan Presiden, ya melihat tadi mendudukan permasalahan tadi, ruang fiskal kita terbatas sehingga tadi belanja pemerintah mungkin tidak sepenuhnya bisa kita jalankan ya 100% ya, ataupun mungkin kita bisa alokasikan ke belanja-belanja lainnya seperti yang disampaikan juga oleh statement yang keluar juga oleh Pak Menteri Purbaya gitu ya. Oleh sebab itu kami melihat bahwa dalam hal perspektif bagaimana stance kebijakan fiskal ya, kalau kita bandingkan saat ini ke depannya pun juga stance kebijakan fiskal pemerintah akan cenderung lebih akseleratif dalam hal spendingnya ya. Ini pun juga saya pikir dan dikombinasikan juga dengan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif ya, dengan suku bunga yang turun. Kalau kita ibaratkan ini sepak bola, ini udah total football ya, kombinasi dari longgarnya kebijakan moneter dan juga akseleratifnya kebijakan fiskal, ini tentunya akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Namun yang tentunya akan diperhatikan juga oleh investor asing khususnya adalah bagaimana Pak Menteri Keuangan ini menjaga tadi pagar fiskal defisit kita ya, karena berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara ini masih tetap harus kita jaga di bawah 3% terhadap PDB. Meskipun demikian terdapat beberapa bacaan bahwa mengingat Undang-Undang Keuangan Negara ini masuk dalam prolegnas 2026 tahun depan, sehingga ini dari perspektifnya investor asing terkhususnya ini terdapat bacaan bahwa ada kecenderungan ya, apakah akan di-adjust defisit fiskal ini, tentunya ini akan bisa berpengaruh juga kepada tadi disiplin fiskal yang mungkin ini dipegang cukup disiplin ya oleh bukan konservatif mungkin, disiplinan yang dipegang oleh Bu Sri Mulyani. Ini mungkin akan tadi karena tadi akan harus mengakomodir tadi program-program prioritas pemerintah, sehingga konsekuensinya adalah kemungkinan adalah defisit fiskalnya ini yang tadi kemungkinan ya, ini kami mengatakan kemungkinan bisa di-adjust ya, tapi bisa juga tidak juga. Tapi karena kalau melihat pernyataan dari Pak Menko saat ini sejauh ini ya, defisit fiskal tetap akan dipertahankan di bawah 3%. Jadi harapannya mestinya harusnya tetap bisa memberikan sentimen positif ya kepada investor asing, meskipun kalau kita mencermati pasar obligasi, karena biasanya fiskal itu ibarat sangat dicermati ataupun sangat dekat juga dengan pasar obligasi. Dan kalau kita melihat pasar obligasi di bulan September dan juga di bulan Oktober tahun ini masih mencatatkan aliran modal asing keluar ya, sehingga tentunya persepsi dari investor asing terhadap kebijakan fiskal, terhadap profil Menteri Keuangan Pak Purbaya, tentunya ini akan terus menjadi pertanyaan bagi investor dan harus dikonfirmasi ya, dikomunikasikan dengan baik juga oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, agar disiplin fiskalnya tetap dijaga, meskipun tadi di sisi lainnya dari sisi stance kebijakan fiskalnya akan lebih akseleratif atau belanjanya akan lebih cepat. Baik, kita tahan dulu angka-angkanya. Mas Joshua, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Kami lanjutkan dialog terkait capaian ekonomi 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo. Apakah bisa menjawab persoalan struktural dalam perekonomian nasional? Masih bersama kami di studio Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Mas Joshua, kita lanjutkan terkait dengan pernyataan dari Pak Menteri, Pak Purbaya ini banyak sekali yang viral begitu ya, yang terkejut dengan statement-statement yang dia gelontorkan. Statement apa yang Mas Joshua merasa sangat terkesan? Saya sangat sependapat dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa untuk kita bisa meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya, pemerintah harus dulu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi harus naik dulu, pajak ini baru naik begitu ya? Karena baru mungkin, mau bayar pajak. Betul, karena persepsi sebelumnya mungkin pengusaha, lalu juga kita karyawan gitu ya, dan juga masyarakat pada umumnya, kita harus ditarikin pajak dulu, baru ekonomi akan bisa muter gitu ya. Tapi harusnya logikanya dibalik ya. Ekonomi mestinya akan bertumbuh dulu dengan tadi stimulus-stimulus dari pemerintah. Dengan sendirinya kalau ekonominya tumbuh, pengusahanya pun juga berkinerja positif keuangannya, ya quote and quote kita bisa katakan cuan. Dari sisi karyawannya pun juga kita menghasilkan penghasilan yang cukup ya, dan juga masyarakatnya pun happy. Kita pun juga membayar pajaknya pun juga dengan happy. Baik itu PPh 25 bagi perusahaan, PPh 21 bagi karyawan, dan juga PPN. Artinya kalau ekonominya bertumbuh, tentunya dengan sendirinya penerimaan perpajakan pun juga akan mengikuti di belakangnya. Jadi pernyataan itu cukup baik. Dan berikutnya juga kami juga cukup terkesan dengan kalau tadi anggaran ini tidak mandek ya, anggaran suatu pos anggaran itu mandek, ini akan lebih cepat dialirkan juga kepada pos-pos anggaran yang lain. Saya pikir ini artinya Kementerian Keuangan pun juga cepat tanggap ya. Artinya kalau anggaran itu di suatu pos tidak terserap dengan baik, artinya kan sangat sayang akan opportunity loss sekali ya. Artinya duit pemerintah yang bisa digunakan sepenuhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya bisa akan sangat tidak produktif akhirnya kalau misalkan hanya difokuskan pada satu pos anggaran itu saja. Jadi kalau dialirkan kepada anggaran lainnya, ini pun juga dapat bisa meningkatkan kinerja perekonomian kita. Yang berikutnya pun juga berkaitan dengan cukai ya. Jadi kalau kami melihat ini secara spesifik cukai ya, kalau kita lihat cukai, tentu mungkin masyarakat perlu memahami juga ya bahwa seberapa besar saat ini. Dibuka Mas Joshua terkait dengan bea cukai ini? Iya, maksudnya kalau kita misalkan cukai rokok, ya kita spesifik cukai rokok yang kemarin diputuskan oleh Pak Menteri Keuangan untuk tidak dinaikkan di tahun depan, ya karena mengingat industri rokok sendiri pun juga saat ini pun juga cukup ngos-ngosan, ya khususnya misalkan kita bicara industri rokok ini pun juga masih sebagian besar adalah padat karya, ya. Dan secara khusus lagi adalah dengan kenaikan cukai dari beberapa tahun terakhir ini, dan di mana juga dari sisi regulasi cukai kita cukup berlayer, artinya dampaknya dan juga dampak down trading ya dari masyarakat konsumsi masyarakat kita. Nah ini terjadi penurunan tadi ya, yang sebelumnya SKM, sigaret kretek mesin, turun menjadi sigaret kretek tangan, yang sigaret kretek tangan saat ini malah turun yang level paling bawah, malah tidak bayar cukai ya, at least ataupun namanya kita bisa katakan rokok ilegal. Dan di market saat ini, di industri saat ini, rokok ilegal sudah lebih dari 10%. Dan ini naik terus dalam beberapa tahun terakhir ini karena tadi belum ada penindakan yang jelas, yang disiplin yang tinggi dari pemerintah. Dan juga tadi karena tadi pemerintah terlalu cepat untuk kenaikan cukai tersebut tanpa mengevaluasi dulu dampaknya bagaimana kepada industri rokok itu sendiri. Sehingga oleh sebab itu memang kebijakan itu pun juga kami nilai cukup positif ya. Jadi tidak terburu-buru menaikkan cukai hasil tembakau, namun melihat karena perlu dibenahi dulu nih bagaimana penindakan kepada rokok ilegalnya, dan juga nanti dievaluasi juga bagaimana layering dari tarif cukai hasil tembakau kita agar prevalensi rokok dari kenaikan cukai ini tetap bisa tercapai ya, untuk bisa menekan prevalensi rokok, namun juga tidak mengganggu industri rokok itu sendiri ya, karena notabene kalau kita melihat yang sigaret kretek tangan ini masih labor intensifnya masih cukup tinggi ya, sehingga dan ini masih sangat sejalan juga dengan
concern pemerintah untuk tadi mendorong ekonomi kerakyatan ya. Kalau kita mau mendukung meningkatkan tadi spending masyarakat untuk membalikan tadi arah perekonomian, ya kita harus mendukung tadi industri padat karya ya. Yang selama ini kalau kita lihat terus mengalami pelemahan ya. Oleh sebab itu memang concern ataupun fokus pemerintah untuk mendukung industri padat karya, saya pikir ini perlu kita dukung terus ke depannya. Baik, selain pos anggaran yang terus dipantau, tadi Anda juga sudah menyinggung terkait dengan cukai, ini ada satu kebijakan yang juga menjadi sorotan publik, yaitu adalah 200 triliun rupiah yang digelontorkan ke bank-bank himbara. Bagaimana Anda menilai kebijakan ini? Ya, kalau kita lihat sisa anggaran lebih SAL pemerintah, ini kan pun juga pemerintah baru memiliki SAL itu juga baru belakangan tahun ini saja ya, karena akibat perang Rusia-Ukraine kita mengalami commodity boom sehingga kita mendapatkan penerimaan yang cukup signifikan ya, melampaui target dalam beberapa tahun setelahnya. Namun dan ini adalah cadangan kas negara kita. Yes, karena kita memiliki sisa anggaran lebih ya yang tidak terpakai di tahun sebelumnya, ini masuk ke SAL tadi. Nah, biasanya SAL ini kan ditempatkan di Bank Indonesia. Artinya Pak Menkyu pun juga melihat bahwa daripada dana SAL pemerintah ini ditempatkan di BI yang dampaknya pun juga tidak besar pada perekonomian, jadi alangkah baiknya aliran ataupun likuiditas ini ditempatkan di bank-bank himbara. Jadi lebih produktif dibandingkan hanya ditempatkan di Bank Indonesia. Ya, jadi kalau kita mencermati pemikiran itu saya sependapat. Ya, tapi kalau kita bicara dampaknya apakah ini bisa menggerakkan perekonomian secara signifikan ya dari 2 triliun itu, mungkin itu harus kita tanyakan kembali kepada bagaimana permintaan kredit saat ini di industri perbankan, yang dimana kalau kita melihat tanya ke Mas Joshua. Iya, makanya kalau kita bicara kredit kredit nganggur undisbursed loan itu data OJK menyebutkan masih di atas 600 triliun. Artinya permintaan kredit saat ini cukup lemah ya, baik itu dari korporasi ataupun dari sisi segmen bisnis lainnya ya, sehingga ya tentu akan menjadi tantangan tadi bagi perbankan khususnya bank himbara yang mendapatkan alokasi penempatan likuiditas 200 triliun tersebut secara keseluruhan, karena dia harus menyalurkan kepada kredit ya, kredit yang dimana tadi permintaan kreditnya saat ini sedang lemah. Tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa bank himbara yang sudah menyalurkan cukup tinggi ya, hampir 60 atau 70% dananya. Bagaimana Anda menilai? Uangnya kemana, Mas Joshua? Ya, mungkin kalau kita melihat mungkin ada pipeline kredit sebelumnya yang mungkin sudah dalam pipeline ya, proses pipeline. Nah, ini mungkin dimanfaatkan oleh bank tersebut sehingga alokasi dari penempatan dana pemerintah SAL tersebut ini langsung bisa terdisburse ya. Tapi kan kita tidak bisa kita pukul rata ya untuk semua bank, apakah sudah ada sudah dalam pipeline kreditnya atau sudah ada atau belum, kan kita belum bisa pukul rata juga ya, karena mungkin kalau kita bicara misalkan terkait dengan sektor perumahan ya, mungkin saat ini ya kita bisa katakan mungkin likuiditasnya relatif lebih ketat ya, karena source of fund perbankan yang dana pendek apapun jangka pendek, sedangkan pembiayaannya jangka panjang ya, rata-rata 15 tahun, di atas 15 tahun. Sehingga ini pun juga menjadi salah satu risiko ya bagi perbankan untuk tadi memitigasi ataupun memitigasi risiko selisih ataupun mismatch jangka waktu tadi gitu ya. Sehingga memang ya kembali lagi kalau kami melihat bahwa ini tidak bisa kita pukul rata, masing-masing bank mungkin memiliki strategi bisnis masing-masing, tapi secara keseluruhan tadi perlu mencermati juga tadi dari sisi permintaan kredit sendiri masih cenderung lemah ya, dan perlu juga harus dipertimbangkan juga dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, apakah kredit yang disalurkan itu adalah kredit baru ataupun takeover ya, artinya ya takeover meaning artinya ya ini diambil dari menggantikan mereplace kredit dari bank lain juga ya, artinya kan ini tidak menciptakan dampak kepada perekonomian ya, yang diharapkan justru malah dari dana 200 triliun ini bisa menggerakkan kredit baru ya, karena kalau bisa menciptakan kredit baru, dampaknya pada perekonomian pun juga akan jauh lebih besar. Baik, Mas Joshua, ini karena waktunya terbatas ya, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah terkait dengan Patriot Bond. Bagaimana Anda menilai Patriot Bond ini? Ya, kalau kita bicara Patriot Bond ini kan memang dari sisi remunerasinya kan memang relatif di bawah market ya, 2%, dan tentunya pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam hal ini Danantara untuk
menyeleksi ataupun menyasar ya kepada beberapa konglomerasi tersebut tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Namun kalau kita bicara proyeknya kan waste to energy ini kan sebenarnya juga kita butuhkan ya. Namun tentunya kedepannya yang perlu kita lihat lagi adalah bagaimana perlu ada realisasi proyek itu sendiri ya, karena Danantara kan sebelumnya sudah ada MOU ataupun LOI dengan Qatar Investment Authority misalkan 2 billion dari Danantara dan 2 billion dari Qatar, namun proyeknya feasibility study-nya pun dari proyeknya pun juga belum ada terrealisasi dengan jelas. Namun kalau sekiranya dana Patriot Bond ini sudah terkumpul dan proyek dari waste to energy ini feasibility study-nya sudah dijalankan dan memang visible, saya pikir memang ini perlu harus dimulai ya, karena tidak ada proyek-proyek berikutnya kalau tidak ada proyek yang pertama dari Danantara. Jadi perlu harus diwujud nyatakan proyek pertama dari Danantara yang memang sekiranya memang ini diperoleh dari penempatan dari Patriot Bond, saya pikir ini harus diwujud nyatakan karena kita juga melihat bahwa concern terkait dengan waste di industri ataupun secara keseluruhan masyarakat pun juga ini menjadi salah satu hal yang harus kita karena tentunya terkait dengan ekosistem lingkungan juga ya. Jadi tentunya saya pikir konsepnya tepat, namun juga harus kita lihat lagi bagaimana remunerasi 2% ini apakah memang sesuai dengan best practice di lapangannya, tentu yang harus kita kaji lebih dalam lagi. Baik, kami akan terus memantau program-program Danantara dan juga Patriot Bond ini. Terakhir, Mas Joshua, terkait dengan IHSG yang pecah rekor ya, kita melihat ada data menembus rekor tertinggi pada 10 Oktober 2025 di level 8.257. Bagaimana Anda menilai IHSG yang sudah memecahkan rekor? Ya, kalau kita bicara memang terkait dengan IHSG kan sebagian besar sektor di saham-saham IHSG itu mengalami penguatan ya. Namun unfortunately sangat disayangkan kenaikan IHSG tersebut ini tidak ditopang oleh saham-saham LQ45 ataupun yang memiliki big caps ya. Artinya dimotori. Saham-saham gorengan ya Mas Joshua? Saya tidak mengatakan tersebut, tapi kami second liner dan juga saham-saham konglomerasi yang mungkin dalam hal dari sisi valuasi cenderung overvalue dan juga tadi kinerja realisasinya mungkin belum begitu kelihatan ya, sehingga ini harus kita cermati lagi apakah fundamental IHSG kita saat ini mencerminkan tadi yang breaking record tersebut ya, karena tentunya ini akan menjadi karena kalau kita lihat juga dari si aliran modal asingnya pun juga sama halnya dengan di pasar obligasi. Investor asing pun juga secara year to date pun juga masih keluar sebenarnya dari pasar saham ya. Jadi kita perlu dan khususnya adalah investor asing pun juga masih belum masuk karena masih belum masuk kepada saham-saham yang big cap tadi ya, yang LQ45. Sehingga ini harus kita cermati lagi kalau kondisi ekonomi ya, kalau ekonomi benar-benar bisa kita balikkan ke depannya khususnya beyond kuartal ketiga 2025 ini, tentunya dan secara fundamentalis kondisinya membaik, tentunya kami melihat bahwa investor asing pun juga akan mulai masuk juga kepada saham-saham yang fundamentalis. Baik, terima kasih Mas Joshua. Semoga pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini benar-benar merata dan juga semua program ini semua mempunyai misi visi yang sangat-sangat kalau kita bisa bilang terobosan yang kita bisa terkesan ya. Karena memang Indonesia ini adalah negara yang sangat besar dan juga mempunyai SDM yang luar biasa jika kita garap dengan baik. Terima kasih Mas Joshua sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.